Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita mendapatkan jaminan dari Allah karena kita telah melakukan sholat subuh. Man sholat subha fahuwa fi dhimatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi. Ini adalah termasuk jihad fisabilillah. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia ada di jalan Allah sampai ia pulang kembali. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita belum sholawat tadi ya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini melanjutkan mengenai musibah bagian 4 dengan bab yaitu tujuan Allah menimpakan musibah. Jadi Allah memberikan musibah bukan sekedar hanya peringatan atau azab, ya Pak ya. Tapi Allah menimpakan musibah itu pasti ada hikmah, ada tujuannya. Nah ini kita yang mau garap nih, tujuan Allah memberikan musibah ini apa ini? Jadi ada 3 yang Allah berikan musibah ini, yaitu sebagai bentuk atau wujud kebaikan Allah. Jadi Allah memberikan musibah itu adalah wujud Allah memberikan kebaikan. Yang kedua yaitu Allah berkehendak mengampuni dosa. Jadi kalau diberi musibah, kemungkinan besar Allah, bukan kemungkinan besar ya, tapi Allah akan mengampuni dosa. Tergantung sikapnya kita nanti. Kemudian Allah akan meningkatkan kualitas hamba-hambanya ya, dengan musibah ini tentu Allah akan memberikan kualitas yang lebih bagus. Nah sebagai bentuk atau wujud kebaikan Allah ini kan karena Allah maha baik, innallahu ta'ala thayyibun. Ini adalah bentuk perbuatan atau kehendak Allah yang wajib kita yakini, Pak. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, kejadian apa saja, fenomena apa saja, itu adalah perbuatan dan kehendak Allah. Ini disebut dengan tauhidul af'al. Ingat ya Pak ya? Yaitu semua mutlak perbuatan perbuatan kehendak Allah. Ini berarti kita mengakui bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Di mana kemutlakan perbuatan Allah itu? Nah ini ayatnya udah pada tahu semua ini, yaitu Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Jadi Allah yang mempunyai kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kepada siapa yang Engkau hendaki, Engkau berikan kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dan di tangan-Mu lah semua kebaikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Maha Mutlak, Maha Kuasa dengan segala perbuatan dan kehendaknya. Nah, berkaitan dengan musibah itu juga mutlak perbuatan Allah. Pertanyaannya Pak, kalau Allah menghendaki kebaikan maka akan ditimpakan musibah. Nah, ini berkaitan dengan musibah itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Kalau ini terjadi pada diri kita, kita dikasih musibah, berarti Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Kira-kira gimana nih Pak kalau dapat musibah nih? Ya Pak Sofyan? Terima ya Pak ya? Ya, Allah memberi kebaikan itu Pak. Jadi tujuannya diberi musibah itu Allah memberikan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah padanya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Jadi ini perlu dipahami, perlu diyakini bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah entah apa saja itu, bahwa ternyata di balik itu ada tujuan Allah untuk memberikan kebaikan. Nah, kebaikan Allah ini apa saja Pak? Kan gitu. Ya, Allah memberikan kebaikan. Kebaikannya apa saja? Di antaranya adalah Allah hendak memberikan percepatan hukuman di dunia. Jadi di dunia ini diberi hukuman agar nanti di akhirat terbebas dari hukuman. Pilih yang mana ini kira-kira Pak? Pilih dihukum di dunia atau di akhirat? Ya, ini kebaikan Allah ini memberikan hukuman. Kalau kita punya salah, kita dikasih musibah sebagai bentuk kebaikan Allah dengan menghukum kesalahan-kesalahannya di dunia Pak, agar nanti di akhirat bebas dari hukuman. Ya. Mau ya Pak ya? Mending di sini kan Pak? Nggak seberapa Pak kalau di dunia ini, walaupun memang berat. Kalau di sisi manusia ya kadang-kadang ya begitu Pak. Ya. Tapi Allah menghendaki kebaikan. Nah, bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajalalahul uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Dia akan menyegerakan untuk hambanya itu hukuman karena kesalahan atau perbuatan dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, ini ya, jadi Allah menghendaki kebaikan dan keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan, maka Allah menahan darinya hukuman karena dosanya, sehingga kelak di akhirat Dia akan menyempurnakan hukuman itu untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita dihukum di dunia ini terima saja Pak. Ini ya, karena nanti kan bebas di akhirat. Tapi kalau
Makanya jangan suka mengira wah badan saya sehat, seger, hebat, nggak pernah sakit itu. Ya, ini justru harus diwaspadai, Pak. Ini sinyal, jangan-jangan ini dibiarkan oleh Allah, nanti Allah hukum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu kebaikan pertama Allah, yaitu mempercepat hukuman di dunia. Yang kedua yaitu seorang hamba itu akan ketika diberi musibah akan ditinggikan derajatnya. Karena derajat ini, Pak, derajat ini tidak bisa diraih dengan amal soleh, kecuali hanya dengan diberi musibah. Nah ini, jadi dengan musibah itu Allah akan meninggikan derajat hambanya. Kita bacakan dalilnya dari Muhammad bin Khalid As-Salami, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba telah ditakdirkan memiliki suatu derajat yang tidak bisa diraih dengan sebab seluruh amalnya, artinya derajat tidak bisa diraih dengan amal baiknya, maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya. Kedua, kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga Allah Ta'ala sampaikan dia pada derajat yang telah ditetapkan untuknya tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi akan mendapatkan musibah baik terhadap dirinya, hartanya, atau anak-anaknya. Kalau dia bisa sabar, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Paham ya, Pak? Ya, sambil ngantuk nggak apa-apa kan? Ya. Ya. Yang ketiga, Allah akan mencatat satu kebaikan. Ketika musibah didatangkan, ternyata ada kebaikan yang Allah berikan, yang bisa jadi itu berbentuk pahala atau kebaikan lainnya. Karena pahala ini juga nggak ada satuannya. Satu kebaikan itu berapa nanti nilainya kita nggak tahu. Jadi ditimpakan musibah, ternyata di balik itu Allah memberikan satu kebaikan, bisa berbentuk apa saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman, bahkan sampai duri yang melukainya, illa kataballahu lahu biha hasanah, melainkan dengan musibah itu Allah akan mencatat sebagai satu kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ada nilai kebaikan, ditinggikan derajatnya, kemudian tadi apa lagi, Pak? Dipercepat hukuman di dunia. Kemudian yang keempat, kalau ditimpa musibah bisa sabar dan senang karena musibah itu, maka Allah pun juga senang, Pak. Tapi sebaliknya, kalau ditimpa musibah mengeluh, mencaci maki, nah, Allah pun juga begitu. Dan orang yang menerima musibah ini bisa dengan sabar, maka akan diganti dengan surga. Enak nggak Pak kira-kira dapat musibah nih, Pak? Ternyata di balik kebaikan-kebaikan Allah itu banyak sekali hikmahnya ya. Tujuan Allah banyak sekali untuk memberikan keringanan semuanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya
Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan kadar cobaannya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikan banyak musibah kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan musibah itu, Allah pun ridho. Tapi barang siapa yang murka dengan musibah itu, Allah pun akan murka. Tinggal sikap kita sekarang bagaimana menerima musibah ini. Kalau kita slow saja ya dengan musibah itu, kita senang, udah Allah juga senang. Kalau udah Allah sudah senang, beres urusannya, Pak. Dan orang yang menerima musibah kalau bisa sabar, maka akan diganti dengan surga ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi berarti, idza talabtu al abdi bihabbi bataihi wasobaro awat tuhu min humal jannah. Apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, ini contoh aja Pak, penyakit ya, kemudian dia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dicontohkan dengan penyakit mata. Nah, nanti bisa dengan penyakit apa saja, asal bisa sabar, maka surga sudah menunggu. Itulah kebaikan-kebaikan Allah dalam rangka Allah apa itu? Sebagai bentuk atau wujud kebaikan Allah. Itu ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Tadi ada apa saja Pak? Kebaikan Allah itu untuk mempercepat hukuman di dunia, meningkatkan derajat, memberikan satu kebaikan diganti dengan surga ya. Itu kebaikan Allah. Kemudian yang kedua, dengan musibah ini tujuan Allah hendak mengampuni dosanya. Nah, untuk mengampuni dosanya ini, seorang hamba harus melakukan suatu amalan. Amalannya ada amalan utama, amalan badan, amalan hati, dan amalan lisan. Nah, dengan amalan-amalan itu kalau kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, amalan utama ini misalnya yang utama itu adalah istighfar dan bertaubat. Jangan sampai kita lalai dengan istighfar dan taubat. Caranya gimana Pak? Caranya yang pertama, jika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka hendaklah segera mengingat Allah, minta ampun dan bertobat. Itu ada di ayat Ali Imran ayat 135 itu Pak. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusiru ma'ala fahum ya'lamun. Ya, siapa orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau dia menzalimi dirinya sendiri, lalu segera mengingat Allah, dia minta ampun dan bertobat dengan Allah dari segala kesalahan dan dosa-dosanya, maka Allah akan ampuni. Siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah?
Jadi segera mengingat Allah untuk minta ampun dan bertobat. Karena bertobat dari dosa itu seperti nggak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kamala dzambalah. Bertobat dari dosa sama seperti nggak punya dosa. Itu yang pertama, yaitu istighfar dan taubat. Yang kedua yaitu untuk rutin, Pak. Kita mohon ampun dan tobat itu rutin. Dalam sehari minimal 100 kali, Pak. Dalam redaksi ada yang 70, ada yang 100 ya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua, beliau saja yang sudah maksum itu beristighfar dan bertobat sehari 100 kali. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni, kata Nabi, dan aku atubu fi yaumi mi'atan marah ya. Wahai manusia, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku minta ampun dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali ya. Terserah teknisnya, terserah Bapak saja. Setelah sholat 20 kali 5 udah 100, atau di pagi hari atau sekalian 100 juga nggak apa-apa. Itu kalau redaksinya kan banyak, Pak, tobat itu. Kalau kita ngambil yang pendek saja, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, itu nggak sampai 5 menit, Pak ya, 100 kali. Ini kalau dirutinkan, nah ini membuat dosa kita hilang. Kadang-kadang kita nggak sadar berbuat dosa dan lupa kan. Tapi kalau senantiasa kita beristighfar dan bertobat, insya Allah ampunan dan tobat kita diterima. Nah, apa sih keuntungannya beristighfar ini, Pak? Ya, di balik istighfar itu ternyata ada sesuatu yang kadang kita minta, kita bisa terkabul, Pak. Ketika kalau kita lihat suratnya, Pak, surat Nuh ayat 10 sampai 12, Pak. Ya, ketika dikatakan faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samai alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nih, kalau kita istighfar dan bertobat, maka akan diturunkan hujan yang lebat. Ini maknanya ada dua. Bisa karena memang hujan itu sendiri, karena zaman dulu kekeringan, atau hujan itu sebagai rahmat. Dalam Al-Furqan 48 dikatakan hujan itu adalah rahmat, bisa berbentuk apa saja. Tuh, Pak. Kemudian di ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, jelas ya, memperbanyak harta, anak-anak. Ini bagi mungkin bagi pengantin-pengantin yang muda yang belum dapat anak, banyak istighfar, Pak. Karena janji Allah, Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak. Setelah kebun-kebun itu artinya usaha-usahanya akan lancar, Pak, akan dimudahkan. Nah, kapan waktu istighfar dan bertobat yang mungkin yang pas? Ya. Memang kapan saja sih bisa. Tapi Al-Quran mencontohkan bahwa ada waktu yang afdal, yang utama untuk minta ampun kepada Allah. Bapak bisa buka surat di surat Az-Zariyat ayat 18. Ya.
wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka minta ampun kepada Allah. Ini kemarin minggu lalu udah saya sampaikan ini Pak ya, di akhir malam. Nanti kalau Bapak buka lagi di surat Ali Imran ayat 17-nya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menginfakkan hartanya, mereka minta ampun pada waktu sahur. Jadi pas. Jadi sebelum subuh, yaitu waktu sahur atau di akhir malam. Banyak-banyaklah beristighfar, bertobat ya, yang Allah akan janjikan dengan berbagai macam janji Allah tadi Pak. Bisa dengan harta yang banyak, anak-anak dan lain sebagainya. Itulah amalan utama ketika kita mendapatkan musibah, karena konteksnya musibah, maka kita banyak beristighfar dan bertobat. Kemudian yang kedua, amalan badan Pak, perbuatan. Ini contohnya banyak sekali, seperti wudhu, sholat, umroh, haji, itu semua adalah amalan-amalan badan yang menggugurkan dosa. Juga jangan lupa ketika seseorang antara kita itu ketemu bersalaman, itu pun juga menggugurkan dosanya Pak. Jadi dibiasakan ketika kita ketemu salaman. Kata Nabi SAW, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an taftariqa. Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sampai ia berpisah. Ya, ini udah tahu semua lah Pak. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata di balik itu ketika kita salaman, rontok dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya Pak. Ya. Juga ketika kita di jalan Pak, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang, ini juga mendapatkan apresiasi dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, wa inama rajulun yamsi bitariqin wajada husna saikin ala tariqi wa akharahu. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Fa akharahu fasakarallahu lahu faghafaralah. Kemudian ia menyingkirkan, maka Allah bersyukur padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hanya dengan perbuatan, amal badan kita menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan, Allah bersyukur lalu mengampuni dosa-dosanya. Nah, konteksnya memang kalau dihadiskan duri nih. Konteksnya tentu apa saja Pak. Kita lihat paku, singkirin. Kita lihat ranting yang menghalangi, singkirin. Itu ya Pak Eri ya. Gampang kan ya, perbuatan yang gampang ya. Tapi Allah memberikan apresiasi yang tinggi. Kemudian amalan lisan. Amalan lisan ini juga sesuatu yang mendatangkan ampunan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan mengampuni atau memperbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosanya. Ya, memang lisan ini yang paling berat Pak. Tapi itu apa dapatnya, feedbacknya
diperbaiki amalnya, diampuni dosanya. Ya. Kemudian amalan hati, Pak. Jadi amalan utama sudah, amalan perbuatan, lisan, dan sekarang amalan hati. Contohnya apa nih Pak amalan hati ini? Yaitu takwa, Pak. Takwa ini nanti turunannya dari takwa itu bisa menjadi seorang pemaaf, orang yang sabar, ya, dan lain sebagainya, Pak. Karena takwa inilah nanti yang akan menjadi bekal yang terbaik buat kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Memang tidak mudah, tapi harus dijalani, diusahakan, Pak. Yang terakhir yaitu Allah akan meningkatkan kualitas hambanya, ya, dengan berbagai bentuk musibah, baik itu berupa ujian, teguran, atau azab, ya. Ini Allah meningkatkan kualitas hambanya kalau kita hambanya mendapat musibah bisa bersikap baik, ya, bersikap nerimo, bersikap sabar dengan berbagai musibah. Nah, musibah ini kemarin kan sudah juga saya sampaikan juga ada 3 tingkatan, yaitu sebagai ujian, peringatan, dan azab. Ujiannya berbentuk keimanan dan kesabaran, Pak. Bentuk ujian keimanannya kita buka surat At-Taqabun ayat 11, Pak. Jadi kalau diberikan musibah, imannya kuat dan Allah memberi petunjuk di hatinya. Ini menjadikan seseorang hamba meningkat kualitasnya. Nah, inilah tujuan Allah memberikan musibah untuk meningkatkan kualitasnya. Kata Allah dalam surat At-Taqabun ayat 11, surat ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Titiknya kurang nih, qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Nah, ini artinya meningkatkan kualitasnya. Asal bisa sabar. Karena orang mukmin itu, Pak, sejatinya seperti apa ya? Seperti ranting atau tangkai yang ditiup angin itu, Pak. Kalau ditiup angin ke kiri dia ke kiri, ke kanan dia ke kanan. Kalau sudah tegak, ya tegak aja, Pak. Ya, itu perumpamaan seorang mukmin. Kita bacakan hadisnya. Dari Muhammad bin Khalid As-Salami, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, sebentar 9:17. Sebentar. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti tangkai tanaman yang baru tumbuh. Ia bergoyang sesuai tiupan angin yang menimpanya. Ketika angin sudah tenang, ia kembali seperti semula, tegak lagi. Itulah gambaran bala atau musibah yang menimpa seorang mukmin. Sedangkan orang yang fajir, orang yang berdosa itu seperti tangkai tanaman yang keras dan lurus, sampai akhirnya Allah patahkan dia sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ketika kita
mendapat musibah, seorang mukmin itu ikutin saja, pasrah aja, mau kemana arahnya. Nanti setelah kembali dia akan tegak kembali, ya. Itu ujian keimanan. Kemudian ujian kesabarannya, nah itu banyak di Al-Baqarah 155 sampai 157 itu Pak ya. Itu orang yang sabar akan mendapatkan apa itu? Sholawat, terus kemudian mendapatkan kasih sayang. Apalagi di Al-Baqarah itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya selain ujian tadi ada teguran dan azab. Nah, teguran dan azab itu memang hampir sama Pak, tapi nanti ada perbedaannya Pak. Jadi tujuan Allah memberikan teguran atau peringatan serta azab adalah agar orang itu bisa cepat kembali kepada jalan yang benar. Jadi peringatan ini Pak, ketika seseorang berdosa, bersalah, itu cepat kembali kepada Allah. Nah, sebagai bentuk teguran itu ada di surat Al-A'raf ayat 168. Al-A'raf 168. Wa qadda'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Wah, ini ujian Pak. Di antaranya ada orang yang soleh dan ada orang yang tidak demikian. Dan kami uji, kata Allah, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka cepat kembali kepada kebenaran, ya. Al-A'raf 168. Jadi ada ujiannya yang baik dan yang buruk. Yang baik itu juga merupakan ujian semuanya Pak. Dapat kenikmatan itu juga ujian. Sedangkan bentuk azabnya ini apa ya? Negaranya akan dihancurkan, negerinya dihancurkan. Ini ada di surat 46. Surat apa itu Pak? 46 ayat 27. Al-Ahqaf ya Pak ya. Ayat 27. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitar kamu, dibinasakan negerinya. Dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami. Artinya sudah berkali-kali diperingatkan. Untuk apa? Agar mereka kembali bertobat. Tapi karena ngeyel, udah dikasih tahu berkali-kali ngeyel, maka negerinya dihancurkan. Itulah bentuk azab, ya. Nah, terakhir sekali, apa perbedaan teguran dan azab ini Pak? Tadi ada ujian, teguran, dan azab. Perbedaannya apa ini Pak? Kan kalau dapat musibah kan ada kategorinya, bisa ujian, bisa teguran, bisa azab. Ujian, kalau dapat musibah, dia bisa sabar, dia bisa nerimo, dan semua urusan dikembalikan kepada Allah. Ini adalah ujian, ya. Derajatnya dan kemuliaannya pasti akan naik, karena setiap orang yang beriman pasti akan diuji untuk meningkatkan kemuliaan dan derajatnya. Nah, kalau dapat musibah karena melanggar syariat atau bersalah atau berdosa, lalu sadar kemudian minta ampun dan bertobat,
ini adalah suatu peringatan. Ya. Suatu peringatan. Kemudian kalau dapat musibah, mengeluh, meronta-ronta, bahkan putus asa, stres, nah inilah azab. Jadi kita bisa membedakan nanti. Orang, kan ada orang yang terkena musibah bunuh diri. Nah itu azab itu. Karena dia tidak terima. Tapi orang yang bisa nerima, bisa sabar, naik ujiannya. Itu ujian. Tapi dengan diperingatkan dia bertobat, minta ampun, nah itulah suatu peringatan. Jadi ada ujian, nah ada musibah berbentuk ujian, peringatan dan azab. Ya. Itu Pak ya. Ya mudah-mudahan gampang lah ya itu musibah, bahwa dengan adanya musibah ini Allah punya tujuan, yaitu diantaranya agar dosa-dosa kita diampuni, Allah memberikan kebaikan, Allah meningkatkan kualitas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan. Mau protes? Mau protes? Baik, kalau nggak ada ya, kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.